Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta pada teman sekelas putrinya dan mereka pun terjerat dalam perselingkuhan. Ketika hasrat ingin memberi tusukan enak menjadi obsesi, segalanya menjadi gila. Kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Film diawali dengan suasana kelas anak-anak SMA. Saat itu, seorang gadis cantik bernama Anna digoda oleh dua orang teman lelakinya. Mungkin mereka suka kepada Anna dan mencoba menarik perhatiannya. Tapi hal itu justru membuat Anna bete. Untung seorang teman Anna yang bernama Beth membantunya dengan memukuli para lelaki itu. Sepulang sekolah, Anna menemui Beth di kamar mandi. Ia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya tadi ketika menolong dari para lelaki di kelas. Karena itulah, Anna mengundang Beth untuk ikut pesta ulang tahun ayahnya di rumah nanti. Diketahui, Anna adalah anak yang baru pindah di sekolah itu. Karena sikapnya yang baik, Anna ingin sekali berteman dekat dengan Beth. Meron na akong best friend dito sa school. Sementara ayah Anna yang bernama Radu, malam itu ketika ingin memberi tusukan enak kepada istrinya, ia panik karena mendapat sebuah email berisi godaan dari seorang karyawan wanitanya. Ia pun langsung menutup laptopnya supaya tidak ketahuan oleh sang istri. Ia bersikap biasa aja dan lanjut memberi tusukan enak kepada istrinya. Esok paginya kita diperlihatkan aktivitas Radu di kantor. Radu memegang jabatan sebagai bos di sana. Kemudian ia memanggil salah seorang karyawan cantik ke ruangannya. Dia adalah Karen yang merupakan selingkuhannya. Radu langsung memarahi Karen karena perbuatan lancangnya semalam. Email yang dikirim Karen hampir saja dilihat oleh istrinya. Kalau sampai ketahuan, bisa kacau semuanya. Karen hanya bisa menangis saat itu. Tanpa diduga, ketika waktu sudah malam dan seluruh karyawan sudah pulang, Karen masih ada di sana. Ia pergi ke ruangan Radu yang sedang lembur, berdandan cantik dan aduhai untuk memancing Radu memberi tusukan enak kepadanya. Ia duduk di atas meja dan mengeluarkan gerakan yang asoy, yang pastinya membuat lelaki manapun tegang ketika melihatnya. Tak hanya di malam itu, Radu memang sering lembur demi mengatur perusahaannya hingga tengah malam. Radu bilang pada istrinya kalau akan pulang terlambat malam ini. Tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari ruangan para karyawan. Ia pun keluar mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Karen. Radu tak ingin melihat Karen dan memintanya untuk segera pulang. Namun Karen justru menerkam Radu dari belakang, yang membuat Radu harus melawan serangan itu. Ketika Radu memberi tusukan enak kepada Karen, istri Radu datang ke sana untuk menemani suaminya. Apakah kelakuan Radu ini akan segera terbongkar? Beruntung ketika istri sampai ke ruangannya, ia sudah selesai memberi tusukan enak kepada Karen. Dia bersikap seolah-olah akan segera pulang saat itu dan kebetulan berpapasan dengan sang istri. Hari ulang tahun Radu tiba. Dirinya sebagai bos perusahaan tentu mengundang para karyawan, rekan-rekan bisnis, dan teman-temannya. Anna datang menghampiri ayahnya dan memperkenalkan seorang teman yang cantik bernama Beth padanya. Gadis cantik dan ternyata barbar ini langsung menggoda om-om yang bahkan belum 5 menit ia kenal. Tak berhenti di situ, keesokan harinya ketika Radu sedang bekerja, ia mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah pesan dari Beth yang mengucapkan selamat ulang tahun dan pesan-pesan lainnya. Awalnya sih biasa aja, tapi lama-kelamaan pesan itu semakin berisi kebarbaran Beth padanya. Mereka terus bertukar pesan dari hari ke hari. Beth semakin barbar dan si om ini semakin meladeninya. Beth tak segan mengirim foto dirinya yang tentu membuat panas dingin. Radu yang melihat itu jelas kalang kabut. Ia terus kepikiran foto itu hingga di malamnya ia melampiaskan perasaannya pada istrinya. Setelah berkirim foto, keesokan harinya Beth mengajak Radu video call. Di tengah jam sibuk kerja tersebut,
Beth memamerkan tonjolan dadanya dan apemnya kepada si Om. Ia memanjakan dirinya sendiri yang tentu membuat si Om mengeluarkan lem cairnya. Tita, may papapirmahan sana. Wala akong naririnig eh. Baka nga nakatulog. Beth dengan segala keindahan bentuk tubuh yang dimilikinya plus kebarbaran tingkah laku sekelas gadis SMA tidak berhenti hanya sekali melakukan video call enak. Bahkan ketika Beth sekolah dan jam pelajaran sedang berlangsung, ia beralasan ke kamar mandi karena sedang sakit perut. Padahal di kamar mandi itulah ia melakukan video call enak lagi bersama Radu. Begitulah hari-hari Beth dihabiskan. Bukannya fokus belajar, ia malah fokus membahagiakan si Om. Di balik kebarbaran Beth, ternyata gadis itu menyimpan trauma mendalam. Di dalam tidurnya, ia sering bermimpi buruk kejadian yang dialaminya dulu. Ia pernah diberi tusukan enak secara paksa oleh seseorang. Mungkin karena kejadian buruk itu, ia menjadi sangat barbar seperti sekarang. Seorang teman di kos-kosan bernama Carla juga tahu trauma yang dialami oleh Beth. Ia menghibur Beth, ia menyentuh lembut gadis itu, hingga ternyata Beth juga suka berbagi kenikmatan dengan teman gadisnya. Suatu hari, rutinitas enak-enak melalui video call menurut Beth sudah mulai menjenuhkan. Si barbar ini ingin sesuatu yang lebih barbar dari rutinitas mereka. Ia ingin merasakan diberi tusukan enak secara langsung oleh Radu. Pada malam itu, Beth langsung mengirim foto dirinya bersama Anna. Sekarang ia berada di rumah bersama Anna dan berniat menginap. Radu tidak menuruti keinginan Beth. Karena kalau sampai Radu memberi tusukan enak pada Beth di rumah, itu akan sangat berbahaya jika ketahuan. Singkat cerita, Radu sudah pulang kerja. Tengah malam, ia sedang mengambil minum di dapur. Ia dikejutkan dengan sosok Beth yang memakai baju tidurnya yang menggemaskan. Beth menanyakan tawaran yang tadi ia inginkan. Radu bilang ia tidak mau. Sangat berbahaya jika itu sampai terjadi. Beth langsung memberi ancaman. Jika Radu tidak mau memberi tusukan enak padanya, maka seluruh bukti video call mereka yang sebelum-sebelumnya akan disebarluaskan. Pastinya jika video itu tersebar luas, maka kehidupan Radu akan hancur. Karena mendapat ancaman tersebut, Radu berjanji akan memberi tusukan enak kepada gadis SMA cantik nan barbar itu. Tapi bukan malam ini, Radu minta besok malam saja. Keesokan malamnya, mereka berdua pun bertemu di kamar hotel. Tanpa banyak bicara, Radu langsung memberi tusukan enak kepada Beth. Tidak berhenti sampai di malam itu saja, Beth selalu dan terus meminta Radu memberi tusukan enak kepadanya. Karena kebarbaran gadis itu justru membuat Radu semakin kewalahan. Dan hampir setiap hari Radu memberi tusukan enak kepada Beth. Entah itu di mobil, di kamar mandi, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan. Kebiasaan itu ternyata berubah menjadi sebuah masalah dan bencana. Di akhir pekan, ketika Radu sedang jalan-jalan bersama sang istri, ia tiba-tiba mendapat pesan dari Beth yang sudah sange dan ingin segera diberi tusukan enak oleh Radu. Beth mengancam kalau Radu tidak segera memberi tusukan enak, maka Anna atau anaknya akan mengalami kejadian mengerikan. Kebetulan saat itu Beth sedang bermain bersama Anna. Saat mengetahui anaknya dalam bahaya, Radu langsung pergi meninggalkan sang istri dengan alasan ada pekerjaan mendadak. Radu pun segera menuju tempat di mana Beth berada. Tapi Anna sudah pulang dan tidak ada di sana. Yang ada di sana justru gadis lain atau Carla, teman satu kos Beth. Beth yang sudah siap dengan dandanannya yang aduhai, memberitahu kalau saat ini Radu harus memberi tusukan enak kepadanya dan juga temannya yang bernama Carla. Alias mereka akan melakukannya bertiga. Begitulah Beth. Ia tak akan pernah berhenti memenuhi obsesinya terhadap enak-enak. Semakin bisa melakukan dengan barbar, maka ia akan semakin meningkatkan standarnya terhadap dunia enak-enak. Mereka bertiga pun akhirnya memulai pertandingan. Beth sudah gila. Gadis itu memberikan sebuah minuman yang sudah ia campur dan diberikan kepada Carla yang sedang diberi tusukan enak oleh Radu. Tak hanya itu, Beth bahkan langsung menghabisi nyawa Radu dengan pisau yang ia pegang. Hal itu ternyata ia lakukan karena trauma berat yang ia alami.
Trauma berat nyatanya meninggalkan luka psikologis yang mengganggu kesehatan akal dari gadis barbar bernama Beth ini. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.